Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yulizar, selaku dosen pengampu mata kuliah simulasi sistem, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai simulasi pemilihan supplier menggunakan agent-based modeling untuk pengambilan keputusan strategis industri. Sebelum kami lanjut, perkenalkan nama saya Faiza Dania dengan NIM 22103120072 bersama rekan-rekan saya. Saya Firja Kartika Rahma, NIM 22103120088. Saya Gusti Made Bagus Agung Pradana dengan NIM 22103120091. Saya Raffi Shanindra Wijaya dengan NIM 22103120099. Oke. Kita masuk ke introduction dari apa yang akan kita bahas. Pemilihan supplier yang efisien memainkan peran penting dalam peningkatan produktivitas dalam banyak sektor industri. Menurut Deloitte's Global Supply Chain Survey, 33% perusahaan mengalami kerugian operasional akibat keterlambatan pengiriman supplier. Dan hingga 21% perusahaan menggunakan sistem pemilihan supplier berbasis kinerja waktu mengalami peningkatan efisiensi yang sudah terbukti menurut McKinsey Company tahun 2023. Maka simulasi digunakan untuk mengevaluasi keputusan pemilihan supplier secara dinamis dan realistis dengan menerapkan pendekatan ABM atau Agent Based Modeling untuk merepresentasikan interaksi dengan menggunakan software AnyLogic. Tiga skenario berbeda yang akan kita suguhkan. Dengan rumusan masalah yang pertama, bagaimana model agent-based modeling ini dapat merepresentasikan proses pemilihan supplier, dan yang kedua, bagaimana perbandingan hasil kinerja sistem dari tiga skenario pemilihan supplier, dan yang ketiga adalah bagaimana skenario pemilihan supplier yang paling optimal dalam mendukung pengambilan keputusan strategis. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita masuk ke model konseptual. Jadi, di sini ada diagram state chart yang memetakan alur proses dari tiga komponen utama. Yang pertama itu yang warna kuning itu potensial supplier atau calon pemasok. Kemudian yang oranye itu wants to buy, pihak yang ingin membeli atau membutuhkan produk atau jasa. Dan yang warna hijau itu supplier aktif yang udah bisa memenuhi kebutuhan pembeli. Jadi alurnya itu mulai dari atas. Jadi pas entitas masuk sebagai potensial supplier lewat uh, ad atau iklan, kemudian juga bisa berubah statusnya jadi wants to buy. Dan kalau prosesnya berhasil itu dia bisa jadi supplier. Nah, proses interaksi antar status ini juga pastinya dipengaruhi oleh beberapa variabel kayak ad effectiveness, terus contact rate, adoption fraction, dan juga kemungkinan untuk keluar dari sistemnya itu lewat discard. Nah, kemudian masuk ke alur kerja sistem itu sendiri. Yang pertama itu dimulai dari potensial supplier, yaitu calon pemasok yang masuk ke sistem karena ngelihat iklan. Jadi mereka juga bisa berubah jadi pembeli atau langsung jadi supplier dan juga bisa keluar dari sistem gitu. Nah, kalau wants to buy, jadi mereka itu em, coba menghubungi supplier yang aktif. Kalau berhasil akan terjadi proses transaksi. Kalau gagal itu dia keluar dari sistem atau discard. Nah, sementara itu untuk supplier itu dia berasal dari potensial supplier yang berhasil diadopsi. Jadi supplier ini yang nantinya akan dihubungi oleh pembeli dan jadi pihak yang yang akan memenuhi kebutuhan dalam sistem itu sendiri gitu. Nah, untuk interaksi antar elemen di sini ada empat. Yang kalau interaksi pertama itu supplier itu bisa berubah jadi wants to buy karena adanya ketertarikan terhadap produk atau jasa. Kemudian untuk interaksi kedua itu potensial suppliernya juga bisa langsung jadi supplier aktif dan juga tergantung dari tingkat adopsinya gitu. Terus untuk interaksi ketiga, itu pihak wants to buy itu mencoba menghubungi supplier. Kalau berhasil itu terjadi transaksi atau pembelian. Dan interaksi yang terakhir, yang keempat, itu kalau tidak terjadi kontak atau waktunya habis, maka proses tersebut dianggap gagal dan pihak tersebut itu keluar dari sistem atau discard gitu. Boleh di next? Oke, setelah tadi ada diagramnya, sekarang adalah strukturnya. Dia mulai state chart yang berfungsi untuk mengatur transisi status agen, misalnya pelanggan atau entitas pembeli.
lalu ada potential supplier, wants to buy supplier, lalu ada add sebagai transition trigger atau pemicu transisi dari potential supplier ke wants to buy, ada purchase sebagai transition trigger juga, lalu ada contact, transition trigger juga, dan add effectiveness sebagai parameternya uh, untuk mengukur tingkat efektivitas dari iklannya sebagai mempengaruhi probabilitas transisi dari potensial supplier ke wants to buy. Jadi ada ad effectiveness-nya. Lalu ada contact rate-nya, itu juga sebagai parameter. Dia itu fungsinya sebagai seberapa sering agen saling mempengaruhi. Lalu ada adoption fraction, seberapa sering proporsi minimum populasi yang perlu mengadopsi agar transisi itu terjadi. Dan tadi dijelaskan juga ada discard. Jadi state chart-nya itu yang model yang tadi sebagai inti dari logika transisi agen, di mana agen pembeli mengalami perubahan status dari potential supplier wants to buy ke supplier berdasarkan pengaruh dari iklan yang di kiri tadi dan interaksi dari sosial. Lalu model ini merepresentasikan proses pengambilan keputusan individu secara dinamis, realistis, dan berbasis interaksi sosial antar agen dalam pemilihan suppliernya yang sesuai model tadi. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk ke pemilihan komponen. Di sini komponen kita yang pilih itu ada dua. Yang pertama ada max waiting time dan yang kedua ada max delivery time. Di mana saat max waiting time itu batas waktu maksimal dari wants to buy untuk menunggu si suppliernya. Dengan nilai terkecil untuk max waiting time itu adalah 2, dengan nilai terbesar adalah 15. Nah, pengaruhnya apa dalam max waiting time? Pengaruh dari max waiting time ini adalah jumlah permintaan yang diproses dan efisiensi dari sistemnya. Selanjutnya dalam max delivery time itu adalah batas waktu yang maksimal dari supplier memenuhi permintaan dengan batas kecil dari max delivery time itu adalah 5 dengan nilai terbesarnya adalah 25. Pengaruh dari max delivery time ini adalah tingkat keberhasilan dan kepuasan dari pemenuhan permintaan. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke dalam 3 skenario di mana antar skenario ini memiliki perbedaan. Dalam skenario satu memiliki max waiting time 15 dengan max delivery time 5. Yang dimana konsumennya itu sabar, tetapi waktu pengiriman terlalu singkat, yang menjadikan banyak permintaan gagal terpenuhi. Selanjutnya dalam skenario 2 itu adalah max waiting time 7 dan max delivery time adalah 15, di mana konsumen menunggu sedang, namun pemasoknya punya waktu yang cukup. Selanjutnya kita masuk ke skenario 3, di mana max waiting time-nya adalah 2 dan max delivery time adalah 5. Di sini terlihat bahwa konsumen tidak sabar dan pengirimannya juga cepat. Namun dalam skenario 3 ini tidak ada transaksi yang berhasil, jadi komponennya itu tetap must to buy. Boleh di next. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam implikasi, di mana keberhasilan sistem sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara max waiting time atau konsumen dan max delivery time atau supplier. Kita bisa lihat juga sebelumnya bahwa skenario 2 di mana max waiting time ini 7 dan max delivery time ini 15 menghasilkan kinerja yang paling optimal. Kenapa? Karena waktu tunggunya masih toleransi konsumen, supplier memiliki waktu cukup untuk pengiriman dan jumlah transaksi berhasil paling tinggi. Strategi pemilihan supplier tidak bisa hanya fokus pada satu parameter, jadi harus mempertimbangkan kebutuhan konsumen dan kemampuan operasional dari supplier secara bersamaan. Kemudian perlu pendekatan yang integratif berbasis data untuk menyesuaikan strategi dengan kondisi pasar dan dinamika operasional. Hasil dari simulasi dapat dijadikan dasar pengembangan decision support system untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Penggunaan model simulatif memungkinkan pengujian kebijakan terlebih dahulu sebelum diterapkan di dunia nyata agar meminimalkan risiko dan meningkatkan efisiensi rantai pasok. Kesimpulannya, studi ini menggunakan pendekatan agent-based modeling atau ABM untuk mensimulasikan proses pemilihan supplier secara dinamis dan realistis dalam sistem rantai pasok industri. Model berhasil menggambarkan alur transisi agen dari potential supplier once to buy ke supplier berdasarkan parameter ada 4 yaitu at effectiveness, contact rate, max waiting time, dan max delivery time. Hasil dari simulasi simulasi menunjukkan perbedaan signifikan antar skenario di mana skenario 2 ini paling optimal, max waiting time-nya 27, max delivery time-nya 15, transaksi paling banyak, keseimbangan antara ekspektasi konsumen dan kapabilitas supplier tercapai. Kesimpulan utamanya, skenario optimal
adalah yang menyeimbangkan waktu tunggu konsumen dengan kemampuan pengiriman supplier. Strategi yang hanya fokus pada satu sisi cenderung tidak efektif. Implikasi strategisnya, perusahaan perlu mengembangkan sistem pengambilan keputusan yang pertama adaptif terhadap dinamika pasar, yang kedua berbasis data performa supplier, dan yang terakhir menggunakan simulasi untuk menguji kebijakan sebelum implementasi real. Baik, itu tadi adalah hasil dari laporan kami mengenai pemilihan supplier. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.